Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Fauzana dengan NIM 1925-1090. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mengenai analisis performa database menggunakan normalisasi dan denormalisasi pada sistem klinik menggunakan PostgreSQL. Pada penelitian sederhana ini, saya melakukan normalisasi mulai dari 1NF hingga 3NF, kemudian membuat versi normalisasi dan membandingkan performanya menggunakan fitur Explain Analyze pada PostgreSQL. Sebelum kita mulai ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Perkenalkan nama, dipersilakan. Perkenalkan nama saya Heru Putrayana dengan NIM 1925-1225. Dan saya Syarifah Nadila dengan NIM 19250499 dan di bawahnya ada teman saya Alia Putri Prasmita 19252038, izin tidak hadir karena sakit. Dan selanjutnya teman kami. Saya Muhammad Raka Aditya dengan NIM 1925-1541. Lalu untuk selanjutnya, Saya Johannes Manurung dengan NIM 1925-1312. Selanjutnya, Saya Raffles Monang Sirabalok dengan NIM 1925-1646. Next. Saya Muhammad Kevin Davino Purwanto dengan NIM 1925-1064. Oke, jadi masuk ke pembahasan. Pertama adalah latar belakang. Sebuah sistem informasi klinik setiap hari menyimpan banyak data, seperti data pasien, dokter, petugas, pemeriksaan, resep obat, hingga pembayaran. Jika seluruh data tersebut disimpan dalam satu tabel, maka akan terjadi redundansi atau pengulangan data. Misalnya seorang pasien datang berkali-kali ke klinik. Nama, alamat, dan nomor telepon nama, alamat, dan nomor telepon pasien akan terus disimpan berulang pada setiap transaksi. Hal tersebut menyebabkan pemborosan dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi apabila terdapat perubahan. Oleh karena itu, diperlukan normalisasi. Normalisasi bertujuan mengurangi redundansi dan menjaga integritas data. Namun, di sisi lain, normalisasi menyebabkan jumlah tabel bertambah sehingga query membutuhkan lebih banyak operasi join. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh normalisasi dan denormalisasi terhadap performa query. Jadi, di slide selanjutnya ada lini waktu normalisasi. Di lini waktu normalisasi adalah proses mengorganisasi data ke dalam beberapa tabel agar tidak terjadi duplikasi data, redundansi, menjaga konsistensi, dan meningkatkan efisiensi database. Pada sistem informasi klinik, normalisasi dilakukan secara bertahap mulai dari unnormalized form atau UNF hingga third normal form, bisa disebut dengan third atau 3NF, sehingga menghasilkan struktur database yang lebih teratur dan mudah dikembangkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. tahap UNF yaitu Unnormalized Form. Pada tahap ini, seluruh data pasien dokter, pemeriksaan, dan resep obat masih disimpan dalam satu tabel besar. Data obat yang diresepkan masih berada dalam satu kolom sehingga menyebabkan pengulangan data dan sulit diolah menggunakan SQL. Akibatnya, proses pencairan maupun pembaruan data menjadi kurang efisien. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita ada tahap 1NF atau First Normal Form. Pada tahap ini, setiap kolom hanya diperbolehkan memiliki satu nilai atomik. Data resep obat yang sebelumnya digabung dalam satu kelompok dipisahkan menjadi beberapa baris. Meskipun demikian,
masih terjadi pengulangan data pasien, dokter, dan diagnosa sehingga redundansi data masih cukup tinggi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Pada tahap 2NF, normal form data mulai dipisahkan menjadi tabel transaksi dan tabel detail obat. Caranya ini dilakukan untuk menginginkan ketentuan parsial relasi mulai menggunakan primary key dan foreign key. Namun masih terdapat ketergantungan transitif sehingga struktur database belum sepenuhnya optimal. Oke. Pada codingannya Ter. Untuk mengisi skema 2NF, di sini kita menggunakan intro inset pada pasien 2NF, intro inset intro dokter 2NF, insert into petugas 2NF, insert into obat 2NF. Itu pada bagian pasien 2NF, tanggal lahir, jenis kelamin. Pada bagian dokter dan pada petugas 2NF itu ada nama dan insert into pemeriksaan 2NF itu ada pasien, ID petugas, ID dokter, ID obat, keluhan, data, jumlah, total bayar, dan metode bayar. Pasien pasien kita menggunakan series primary key dan nama pasien kita menggunakan varchar 100 not null. Pada alamat kita menggunakan teks dan nomor HP kita menggunakan varchar 20 dan tanggal lahir kita menggunakan date. Di jenis kelamin kita menggunakan varchar 20. Pada bagian petugas itu kita menggunakan creatable petugas, itu ada ID petugas, itu kita menggunakan serial primary key dan nama petugas kita menggunakan varchar 100 not null. Pada bagian dokter itu kita menggunakan creatable, itu ada ID dokter dan nama dokter. Pada ID dokter itu kita menggunakan series primary key dan nama dokter kita menggunakan varchar 100 not null. Pada bagian obat itu kita mulai dari creatable obat, itu ada ID obat, nama obat, harga, dan stok. Pada ID obat itu kita menggunakan series primary key dan nama obat kita menggunakan varchar 100 not null dan harga kita menggunakan numerik dengan 10,2 desimal. Pada stok kita menggunakan intro. Pada pembuatan tabel transaksi 3NF itu kita menggunakan creatable pendaftaran. Itu ada ID pendaftaran, ID pasien, ID petugas, tanggal daftar, dan nomor antrian.
Selanjutnya. Sekarang masuk ke implementasi data akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Kevin. Untuk implementasi data di sini ada hasil normalisasi diimplementasikan menggunakan SQL melalui perintah create table, primary key, dan origin key. Dengan struktur ini, hubungan antar table menjadi lebih jelas, integritas data terjaga, serta proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan aman. Sekarang pada tahap benchmark query akan dijelaskan oleh Raka Aditya. Untuk bagian benchmark ini adalah instruksi basis data terstandarisasi atau representatif yang digunakan untuk mengevaluasi kecepatan eksekusi, konsumsi sumber daya, dan skalabilitas mesin basis data. Lalu seperti contoh di foto pertama itu adalah benchmark query. Ini menunjukkan performa saat mengambil data dari tabel laporan klinik. Planning time 1-2 ms berarti database dengan cepat memahami dan merencanakan eksekusi query. Execution time 150-500 ms adalah waktu aktual untuk menjalankan query dan mengambil hasilnya. Lalu untuk di foto kedua, create table dengan 8 table join. Query ini membuat table baru bernama laporan klinik dengan menggabungkan 8 table berbeda seperti pasien, pendaftaran, pemeriksaan, dokter, resep obat, detail resep obat, dan pembayaran. Setiap table di join berdasarkan foreign key-nya yang sesuai. Hasilnya adalah satu tabel lengkap yang berisi informasi pasien, dokter yang menangani, obat yang diberikan, jumlah obat, dan detail pembayaran. Multiple join seperti ini memerlukan waktu processing lebih lama karena database harus matching data dari berbagai tabel sebelumnya untuk menggabungkan dan meningkatkan performa. Perlu ditambahkan indeks pada semua foreign key yang digunakan dalam join. Lalu untuk yang di ketiga ini ada query ini pakai explain analysis untuk menganalisa performa select yang mengambil data spesifik, nama pasien, nama dokter, nama obat, jumlah obat, dan total bayar. Data diambil dari 8 table join yang 8 table yang dijoin secara berurutan melalui dari pasien sebagai table utama. Setiap join menggabungkan table dengan foreign key yang sesuai untuk memastikan data yang diambil valid dan terkait. Query seperti ini lebih efisien dibanding create table versi sebelumnya karena hanya mengambil kolom yang dibutuhkan, bukan semua kolom. Dengan menggunakan explain analysis, kita bisa lihat execution plan dan mengetahui apakah database menggunakan indeks atau full table scan untuk setiap join operasi. Hasil menunjukkan betapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi select ini. Sekian ini untuk di bagian IRD-nya, dilanjut oleh teman saya. Oke, jadi di IRD sebelum dinormalisasi akan dijelaskan oleh rekan saya sekali lagi. Raples, silakan. Ya, selanjutnya ada IRD sebelum dinormalisasi. IRD ini masih menggunakan satu entitas utama, yaitu rekam medis. Di dalam entitas tersebut, masih digabungkan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses pelayanan pasien, mulai dari data pasien, data pendaftaran, data petugas, data dokter, hasil pemeriksaan, resep obat, hingga data pembayaran. Primary key pada entitas ini adalah ID pemeriksaan, yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap data pemeriksaan yang dilakukan. Karena seluruh data masih berada dalam satu entitas, maka struktur database ini belum efisien. Oleh karena itu, IRD ini perlu melalui proses normalisasi. Selanjutnya, IRD setelah dinormalisasi. Berbeda dengan IRD sebelumnya yang hanya memiliki satu entitas besar, pada IRD ini data sudah dipisahkan ke dalam beberapa entitas berdasarkan fungsinya. Tujuan normalisasi adalah untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data, menjaga konsistensi data, serta mempermudah proses pengolahan database. Next. Oke, jadi kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Heru. Heru, silakan. Baiklah. Dan kesimpulan yaitu proses menormalisasi dari UNF hingga 3NF berhasil menghasilkan database yang lebih terstruktur, mengurangi duplikasi data, menjaga
konsistensi informasi, serta meningkatkan performa sistem. Dengan demikian, database sistem informasi klinik menjadi lebih efisien, mudah dipelihara, dan siap dikembangkan sesuai kebutuhan di masa mendatang. Heru, mohon maaf nggak ada suaranya. Nadila bisa lanjut. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yang apa Heru jelaskan. Jadi kesimpulan itu sebagai proses normalisasi dari UNF hingga 3NF berhasil menghasilkan database yang lebih berstruktur, mengurangi duplikasi data, dan menjaga konsistensi informasi. Dengan adanya IRD serta implementasi database, sistem informasi klinik menjadi lebih efisien, mudah dikelola, dan siap dikembangkan sesuai kebutuhan di masa mendatang. Baiklah, itu aja kesimpulannya. Oke, jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.